Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Mulia dengan Manhaj Salaf, dari muqaddimah yang dibawakan oleh muallif kitab Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah ta'ala, yakni diantaranya adalah hadis Thauban, di mana Nabi SAW menerangkan tentang realita umat Islam, dan persis apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW 14 atau 15 abad yang silam terjadi di zaman kita sekarang ini, atau bisa kita saksikan di zaman kita sekarang ini, tentang keadaan umat Islam, realita umat Islam. Kemudian kita akan jelaskan pada siang hari ini, kita masuki bab yang pertama. Kita akan jelaskan tentang makna atau definisi manhaj, kemudian salaf, kemudian salafiyah, baik dari sisi bahasa, dari sisi etimologi maupun terminologi, dan dari sisi zaman kita akan jelaskan ini. Yang pertama mengenai makna manhaj atau definisi manhaj. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang manhaj dalam surat Al-Maidah ayat 48. Nah, di sini ada penyebutan lafaz manhaj. Allah berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, yang artinya untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Jalan yang terang. Minhaj atau manhaj dalam ayat yang mulia ini dijelaskan oleh sahabat Nabi yang mulia Ibnu Abbas, ahli tafsir dari kalangan para sahabat. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan maksudnya adalah jalan dan syariat. Maksud dari minhaj di sini atau manhaj di sini adalah jalan dan syariat, kata beliau radhiyallahu taala an. Kemudian kalau kita lihat dari si istilah atau terminologi, manhaj adalah dikatakan di sini pada halaman 13, kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang digunakan bagi setiap pembelajaran ilmiah, seperti kaidah-kaidah bahasa Arab, usul akidah, usul fiqh, dan lain sebagainya, beserta pokok-pokoknya menjadi teratur dan benar. Ya, dalam agama ini, jadi manhaj adalah ketentuan-ketentuan, kaidah-kaidah yang digunakan dalam setiap pembelajaran ilmiah. Ya, dalam setiap pembelajaran ilmiah. Ini makna manhaj secara yakni istilah. Kemudian kalau kita lihat bahwa sebagian orang tentu tidak bisa membedakan antara manhaj dengan akidah, atau belum bisa membedakan apa itu manhaj, apa itu akidah. Dalam hal ini para ulama menjelaskan bahwa manhaj itu adalah yakni kalau diibaratkan dia sebuah jalan, maka dia adalah jalan yang mengantarkan seorang kepada tujuan. Sedangkan ajaran Islam ya, yang banyak diantaranya akidah adalah kendaraannya, kendaraan yang akan membawa seorang ya kepada tujuannya itu. Nah, inilah ya yang terkait dengan akidah dan ajaran-ajaran Islam lainnya, yakni diperumpamakan seperti kendaraan, ya kendaraan. Adapun manhaj adalah jalannya. Atau Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid memberikan sebuah gambaran mengenai manhaj dan akidah, perbedaan antara manhaj dan akidah. Manhaj itu artinya, kata beliau, seperti pagar tembok yang mengelilingi rumah.
Adapun Islam dan seluruh ajarannya adalah rumah dan seisinya. Ya, itulah gambaran dari beliau tentang perbedaan antara manhaj dengan ajaran Islam. Manhaj dengan ajaran Islam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkenaan dengan makna manhaj. Jadi manhaj adalah jalan atau metode. Jalan, sebuah jalan atau sebuah metode. Kemudian makna salaf. Sekarang makna salaf, yakni secara bahasa bahwa salaf itu adalah pendahulu. Ya, pendahulu. Ini makna salaf secara bahasa, secara etimologi. Kemudian secara terminologi bisa kita katakan salaf itu adalah para sahabat Nabi, ya, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian para tabi'in, ini orang-orang yang mengikuti para sahabat dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka tiga generasi utama ini, tiga generasi umat Islam ini lazim disebut dengan salafus salih, yakni para pendahulu yang salih. Siapa mereka? Yaitu kalangan sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'u tabi'in. Namun yang lebih jelas lagi bahwa salaf itu adalah yakni sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, ini pengertian dari salaf. Jadi kalimat salaf ini atau lafaz salaf ini bukanlah lafaz yang baru, bukanlah lafaz yang bid'ah atau lafaz yang baru, tetapi lafaz salaf ini sudah ada sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terbukti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada anaknya yang bernama Fatimah radhiyallahu taala anha. Apa kata Nabi kepada Fatimah? Ni'mas salaf ana laki. Sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu bagimu adalah diriku, wahai Fatimah. Artinya bahwa Nabi wafat terlebih dahulu, baru setelah itu 6 bulan kemudian disusul oleh Fatimah radhiyallahu taala anha. Inilah lafaz salaf sudah digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri yang menggunakan lafaz salaf dari lisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan jenazah putrinya yang baru meninggal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ilhaqi bi salafina salih Uthman al-Mad'un. Temuilah olehmu salaf kita yang salih, yakni pendahulu kita yang salih, yaitu Uthman al-Mad'un. Ini sahabat Nabi yang mulia. Sahabat Uthman al-Mad'un adalah sahabat yang pertama kali dimakamkan di pemakaman Baqi al-Gharqad di kota Madinah. Maka Nabi SAW sekali lagi bersabda kepada jenazah putrinya, ilhaqi bi salafina salih Uthman al-Mad'un. Ya, temuilah olehmu salaf kita yang salih, yakni pendahulu kita yang salih, yaitu Uthman al-Mad'un. Jadi sekali lagi bahwa lafaz salaf sudah digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lafaz salaf ini bukanlah lafaz yang bid'ah, bukanlah lafaz yang baru, namun sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi ya berkenaan dengan salaf itu adalah para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Nah, ini kita bisa lihat dalilnya dalam surat At-Taubah ayat 100. Dalam surat At-Taubah ayat 100 Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim." Yang artinya, dan orang-orang yang pertama kali masuk agama Islam atau yang lebih dahulu masuk agama Islam, baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar, dan siapa saja, kata Allah, siapa saja yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Nah, ini kalau kita lihat secara
yakni zaman, yakni generasi-generasi yang mengikuti jejaknya para sahabat ini dengan baik adalah pertama tabi'in, kemudian setelah itu tabi'in dan seterusnya sampai zaman kita sekarang ini. Bagi siapa saja di antara umat Islam yang mengikuti jejak mereka dengan baik atau manhaj mereka dengan baik atau jalan mereka dengan baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berikan keutamaan yang sangat besar, yaitu Allah katakan radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu an, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak cukup sampai di situ, Allah katakan wa'adda lahum jannatin, Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya untuk selamanya. Dzalikal fawzul azim, yang demikian itu merupakan kemenangan yang besar kata Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dalam ayat yang mulia ini Allah ingin menegaskan barang siapa mengikuti manhaj, lihat di sini, walladzina taba'uhum biihsanin, dan siapa saja yang mengikuti manhaj para sahabat itu kata Allah. Barang siapa atau siapa saja yang mengikuti metode atau jalannya para salaf itu, para sahabat itu. Jadi ayat yang mulia ini menegaskan tentang kewajiban umat Islam untuk mengikuti manhaj para sahabat, metodenya para sahabat, jalannya para sahabat di dalam memahami agama Islam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat keterangan dari para ulama kita. Imam Al-Ghazali, di sini bawakan perkataan Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala, beliau berkata tentang definisi salaf. Kata beliau dalam kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam, beliau berkata yang saya maksud adalah mazhab salaf dan tabi'in, kata beliau. Nah, ini pengertian salaf menurut Imam Al-Ghazali. Dan perlu diketahui bahwa Imam Ghazali, sahibu Al-Ihya, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, telah mengalami 3 fase kehidupan. 3 fase kehidupan. Beliau yakni masuk kepada filsafat. Kemudian juga beliau masuk kepada tasawuf. Yang terakhir, fase yang terakhir, beliau bertaubat dan akhirnya beliau berada pada manhaj salaf, akidah salaf. Terbukti sebelum wafatnya beliau memeluk Sahih Bukhari. Imam Ghazali ini sebelum wafatnya beliau memeluk kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari karya Imam Bukhari, dan beliau mengatakan sekarang saya berada pada jalannya pengarang kitab ini, yakni manhajnya Imam Bukhari. Dan kita ketahui bahwa manhaj Imam Bukhari adalah manhaj yang lurus, manhaj yang benar, itu manhaj salaf. Inilah fase yang ketiga, yang terakhir, yang dialami oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau wafat pada tahun 852 Hijriah. Beliau mengatakan tentang makna salaf dari perkataan Rashid bin Sa'ad, maksudnya kata beliau dari kalangan para sahabat dan orang-orang setelah mereka. Yakni siapa? Tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tabi'in dan tabi'u tabi'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi bahwa inilah pengertian dari salaf. Jadi kalau kita gabungkan 2 lafaz ini, manhaj dan salaf, yaitu manhaj salaf berarti metodenya para sahabat, jalannya para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik di dalam memahami agama Islam, di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, inilah pengertian dari manhaj salaf. Manhaj salaf. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan perkataan dari Al-Imam Al-Auza'i. Ini bisa dilihat di halaman 18 di atas paragraf yang pertama. Al-Imam Al-Auza'i
Beliau wafat tahun 157 Hijriyah. Seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dari negeri Syam. Apa kata beliau? Isbir nafsaka ala sunnah wa qif haitsu waqafa al-qaum wa qul bima qalu wa kufa amma kufu an wasluk sabila salafika salih fa innahu yas'uka mawasi'ahum, kata beliau rahimahullahu taala. Ya, artinya bersabarlah diri kalian, bersabarlah dirimu di atas sunnah Nabi, tetaplah tegak bersama sebagaimana para sahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya, dan ikutilah jalannya salafus salih. Nah, ini makna dari ikutilah manhaj salafus salih, yaitu para sahabat dan ya para tabi'in tabi'ut tabi'in, karena akan mencukupimu apa saja yang telah mencukupi mereka itu, kata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Ini luar biasa perkataan beliau ini, yakni sangat-sangat diperlukan di zaman kita sekarang ini, yaitu bersabarlah kita di atas sunnah Rasul, di atas manhaj Rasul. Bersabarlah kita di atas jalan yang benar, jalan yang ditempuh oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in di dalam memahami agama Islam ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pembahasan yang keempat di sini tentang definisi salaf menurut zaman. Ya, menurut zaman. Ini halaman 18. Masih halaman 18, yakni berkaitan dengan zaman. Ya, berkaitan dengan zaman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memuji 3 generasi umat ini. 3 generasi umat Islam. Apa kata Nabi sallallahu dalam hadisnya? Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik generasi adalah generasi para sahabatku, kemudian generasi berikutnya lagi, kemudian generasi berikutnya lagi. Apa yang dimaksud dengan generasi berikutnya ini? Setelah sahabat, yaitu generasi para tabi'in. Kemudian generasi yang ketiga yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Nah, sekarang saya tanya kepada para jamaah, satu generasi itu berapa lama? Berapa tahun? Yang dimaksud dari satu generasi itu berapa tahun? Menurut Rasulullah SAW, berapa, Pak? Satu generasi itu berapa tahun? Kalau menurut Rasul, menurut hadis Nabi SAW yang sahih, yang sangat populer, Nabi SAW, ya, ini di akhir kehidupan Nabi, datang sekelompok sahabat kepada Nabi SAW yang usia mereka itu yakni berpautan, artinya usia mereka itu bermacam-macam lah. Ada yang sudah tua, ada yang masih remaja, bahkan ada yang masih sangat kecil, masih bayi, masih kecil sekali. Nabi ketika itu menunjuk kepada sahabat yang masih bayi ini. Apa kata Nabi? Ya, kalau meninggal orang ini, meninggal anak ini, anak ini manusia ini yang masih bayi ini, masih kecil ini, ya, arti kalau dia diberi umur panjang kemudian dia meninggal, maka habislah satu generasi ini. Habislah satu generasi ini, kata Nabi sallam. Maksud para sahabat. Dan terbukti dalam menurut ahli-ahli hadis bahwa anak kecil ini ya diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 100 tahun ke depan. Sampai 100 tahun ke depan, dan terbukti bahwa anak kecil ini ketika dia diberi umur panjang oleh Allah, kemudian ketika dia meninggal, maka inilah sahabat yang terakhir meninggal. Sahabat Nabi yang paling akhir meninggal. Artinya setelah orang ini meninggal tidak ada lagi yang namanya sahabat di muka bumi. Dia yang paling akhir meninggal. Jadi berdasarkan hadis Nabi yang mulia ini, satu generasi itu adalah satu abad, 100 tahun. 100 tahun. Maka generasi tabi'in juga 100 tahun, dan begitu pula generasi tabi'ut tabi'in sampai seterusnya sampai zaman kita sekarang ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkenaan dengan zaman, ya. Salaf menurut zaman adalah pertama tentunya para sahabat, itu zaman Nabi. Kemudian setelah zaman sahabat ini selesai, ya, maka berganti dengan zaman berikutnya, yaitu generasi kedua, yaitu generasi tabi'in. Selesai generasi ini, ya, satu abad kurang lebih, maka berganti dengan generasi berikutnya yang ketiga, yaitu
tabi'in, tabi'ut tabi'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan jelaskan tentang makna salafiyah. Pada halaman 19, muallif membawakan keterangan atau penjelasan mengenai makna salafiyah. Berarti ini merupakan nisbat kepada salaf, nisbat kepada salaf, ya, salafiyah. Nah, orangnya disebut salafi begitu. Kalau orangnya disebut sebagai salafi, artinya apa? Orang yang menisbatkan diri kepada salaf, orang ini berarti berkeinginan agar akidahnya juga ya sama dengan akidah Rasul dan para sahabat, agar ibadahnya, fikihnya sama dengan fikihnya Rasul dan para sahabat. Begitu pula dengan muamalahnya, dakwahnya, akhlaknya dan lain sebagainya. Dia berusaha mencontoh Rasul dan para sahabat, maka orang ini disebut salafi, ya, salafi. Dan ya tentunya dakwahnya disebut dakwah salafiyah, dakwah salafiyah. Di sini kita bacakan dari muallif dari halaman 19. Beliau mengatakan, adapun salafiyah maka itu adalah nisbat kepada manhaj salaf, dan ini adalah penisbatan yang baik kepada manhaj yang benar, bukan suatu bid'ah dari mazhab yang baru. Nah, beliau nukilkan di sini perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini ulama abad ke-8. Ulama abad ke-8, beliau wafat tahun 728 Hijriah. Apa kata beliau rahimahullahu taala? La aiba ala man azhara madhhab salaf wa intasaba ilaihi wa i'tazza ilaihi, bal yajibu qabulu dzalika minhu bil ittifaq, fa inna madhhab salaf la yakunu illa haqqan, kata beliau. Ya, artinya bukanlah suatu aib bagi orang yang menampakkan madhab salaf dan menisbatkan dirinya kepada salaf, bahkan wajib menerima yang demikian itu darinya berdasarkan kesepakatan para ulama, karena madhab salaf tidak lain kecuali kebenaran. Nah, ini ungkapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berarti bahwa manhaj salaf yakni bukanlah suatu yang baru, bukanlah suatu yang yakni aneh, yang sebenarnya ini sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi serta para sahabat saja mereka disebut sebagai kaum salaf. Nabi dan para sahabat mereka disebut sebagai kaum salaf. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis iftirakul ummah, perpecahan umat Islam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini bisa kita buktikan di zaman kita sekarang ini dari hadis Nabi ini. Nabi telah bersabda, "Sataftariku ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Qalu man ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak umatku nanti akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ingat, ini masih umat Nabi Muhammad, umat Islam, ya, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi mengatakan sekali lagi, kelak umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan akan mampir ke neraka terlebih dahulu, dan satu yang diselamatkan dimasukkan ke dalam surga, kata Nabi. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasul, siapa golongan diselamatkan oleh Allah ini? Nabi menjawab, ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu siapa saja yang pemahamannya, jalannya, metodenya, manhajnya dalam beragama cocok dengan manhajku dan para sahabatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sudah memperingatkan kepada kita semua, mengabarkan kepada umat Islam seluruhnya bahwa umat Islam ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan dikatakan oleh Nabi apa tadi? Mampir ke neraka terlebih dahulu, dan satu yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dimasukkan ke dalam surga ini adalah, kata Nabi, ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, siapa saja yang pemahamannya sesuai, pemahamannya, metodenya, jalannya
manhajnya cocok dengan manhajku dan para sahabatku di dalam memahami agama Islam. Jadi Nabi telah menjamin, sekali lagi Nabi telah menjamin, siapa saja yang manhajnya benar sesuai dengan manhaj Rasul dan para sahabat, nah dialah yang akan selamat. Dialah yang akan selamat, tidak dimasukkan terlebih dahulu ke dalam api neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lihat pada pembahasan yang ke-6, poin yang ke-6. Pembahasan yang ke-6 atau poin yang ke-6, siapakah salafi itu? Siapakah salafi itu? Dikatakan di sini oleh muallif, salafi ialah setiap orang yang berada di atas manhaj salaf, baik dalam akidah, syariat, akhlak dan dakwah. Akhlak dan dakwah. Nah ini, jadi maksudnya adalah barang siapa yang masuk kepada agama Islam secara menyeluruh, betul-betul masuk kepada agama Islam ini secara menyeluruh, maka disebut sebagai salafi. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang mulia, apa? Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian semuanya ke dalam agama Islam secara totalitas, secara menyeluruh, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kalau seorang misalnya ini yang saya ambil dari salaf ini hanya akidahnya saja, tetapi untuk dakwah bukan dakwah salaf, dakwah sufi misalnya, dakwah khawarij misalnya. Nah ini tidak benar. Ini tidak sesuai dengan ayat yang mulia tadi, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian semua ke dalam agama Islam secara menyeluruh, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya baik akidahnya, akhlaknya, dakwahnya, muamalahnya, ya ibadahnya dan lain sebagainya. Hendaknya betul-betul total, menyeluruh, ya, yakni memahami agama Islam dan mengamalkan agama yang mulia ini, agama Islam ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak para ulama misalnya memberikan yakni pujian kepada ulama yang lain. Semisal di sini dibawakan pada halaman 22, yakni pujian dari Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, beliau memuji Al-Imam Ad-Darqutni. Memuji Al-Imam Ad-Darqutni. Dia di hadis Al-Imam Ad-Darqutni ini wafat tahun 385. Adapun Imam Zahabi ini ulama abad ke-8, wafat tahun 748 Hijriah. Imam Zahabi di akhir pujiannya terhadap Imam Ad-Darqutni, beliau mengatakan tentang Imam Darqutni, wa kana salafiyan, bahwa Imam Darqutni itu adalah seorang salafi, kata beliau. Nah, ini perkataan dari Imam Az-Zahabi yang memuji Imam Ad-Darqutni rahimahullahu taala. Wa kana salafiyan, bahwa Imam Darqutni itu adalah seorang salafi, artinya akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, dakwahnya dan lain-lain sebagainya, yaitu berusaha mengikuti ya Rasul dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka sekali lagi, inilah yang disebut dengan salafi, ya, nisbat kepada salaf, nisbat kepada salaf. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lihat di sini, kita dengarkan perkataan dari Syekh Shalih Al Fauzan mengenai makna salafiyah. Ya, salafiyah artinya berjalan di atas manhaj salaf. Ini halaman 24. Salafiyah artinya berjalan di atas manhaj salaf, yaitu para sahabat, tabi'in dan generasi-generasi yang diutamakan dalam akidah, pemahaman maupun tingkah laku. Dan seorang muslim wajib menempuh manhaj ini, kata beliau. Seorang muslim, siapapun dia, wajib menempuh jalan atau manhaj salaf, manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Karena tentunya ya jalannya para sahabat ini sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang begini, kalau ada misal syubhat, ya syubhat di antara orang mengatakan, ya, Anda ini kok ingin benar sendiri, ya, yakni mengaku Anda ini paling benar begitu. Nah, kita katakan, wahai fulan, ketahuilah bahwa Tuhan kita satu. Betul tidak? Tuhan kita satu, Nabi kita satu, Quran kita satu, ya kan?
Quran kita satu, sehingga yang namanya kebenaran adalah satu juga. Imma kebenaran ada pada saya atau pada diri Anda. Imma kebenaran itu ada pada diri saya atau Anda. Kan begitu. Satu, dia tidak berbilang. Kebenaran itu satu dan tidak berbilang. Maka jika Anda mengaku lebih baik dari saya atau lebih benar dari saya, yakni datangkanlah bukti. Datangkanlah bukti. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir Quraisy, datangkanlah bukti kalian. Datangkanlah bukti kalian jika kalian mengaku sebagai orang-orang yang benar. Nah, mesti begitu. Mestinya seperti itu. Maka kita katakan wajib mengikuti manhaj salaf, karena manhaj salaf ini telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena sekian banyak ayat Al-Qur'an memuji pemahamannya para sahabat Nabi, manhajnya para sahabat Nabi. Nah, begitu pula dengan Rasulullah SAW. Rasul sebagai saksi, Nabi Muhammad SAW sebagai saksi atas kebenaran manhaj para sahabatnya, metode dan jalan para sahabatnya di dalam memahami agama Islam. Dan banyak sekali hadis-hadis Nabi yang memuji para sahabatnya, memuji pemahaman para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi inilah yang mesti kita ikuti, yang wajib kita ikuti. Jangan kita ikuti jalan-jalan yang lain, karena Nabi SAW juga telah menggaris satu garis lurus di tanah. Kemudian apa kata Nabi? Nabi menjelaskan satu garis lurus di tanah, kemudian garis-garis lainnya di kanan kirinya yang menyimpang, yang mencong itu Nabi sebutkan garis lurus di tanah dan garis-garis yang ada di kanan kirinya dengan ayat yang mulia, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Yang artinya, inilah jalanku yang lurus. Ada berapa, Pak? Ada berapa jalan yang lurus itu? Satu. Kebenaran itu cuma satu. Kebenaran cuma satu. Jalan yang lurus yang Nabi gambarkan cuma satu. Maka Allah katakan dalam ayat yang mulia ini, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh, dan inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalanku yang lurus ini. Ya, wala tattabi'us subula, janganlah kalian ikuti jalan-jalan lain yang menyimpang, yang mencong itu, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, fatafarraqu bikum an sabilih, niscaya kalian akan bercerai-berai dibuatnya nanti. Nah, inilah keterangan dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menjelaskan tentang garis lurus di tanah dan garis-garis yang menyimpang lainnya yang beliau gariskan di hadapan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Saya kira sampai di sini pembahasan pada siang hari ini, yaitu berkenaan dengan definisi manhaj, definisi salaf, kemudian makna salaf, kemudian makna salafiyah, dan sekaligus makna salafi yang tadi telah dijelaskan beserta dalil-dalilnya. Wallahu taala alam. Silakan jika ada pertanyaan dari para jamaah berkaitan dengan materi, tentunya lebih utama. Silakan, Pak. Ini yang pertama, Ustaz, mohon dikasih gambaran mengenai sejarah dakwah salaf di Indonesia. Berkenaan dengan dakwah salaf di negeri kita yang tercinta ini, tentu sudah lama ya. Artinya kalau kita melihat referensi, dan saya pun pernah membacanya, mendapatkan di perpustakaan Islamic University Madinah, bahwa dakwah salaf ini sudah ada sejak dahulu, dan di antara tokoh-tokohnya dijadikan sebagai pahlawan nasional oleh bangsa ini, yaitu kalau di daerah Sumatera terdapat Imam Bonjol, dan teman-temannya, rekan-rekan beliau, sahabat-sahabat beliau yang dakwahnya, ya, akidahnya adalah benar, manhaj salaf, ya, akidahnya salaf, dakwah salaf. Dan luar biasa perjuangan Imam Bonjol dan sahabat-sahabatnya di wilayah Sumatera di zaman dahulu itu. Kalau di Jawa ada yang namanya Pangeran Diponegoro. Beliau juga bermanhaj salaf, akidahnya salaf, ya, dan orang-orang yang sahabat-sahabatnya ini benar akidahnya, benar agamanya, ya, sahih dan lurus agamanya, sehingga
ya di antara mereka saling bantu-membantu, ya di antara mereka yakni dari Jawa pergi ke Sumatera untuk membantu perjuangan yakni Imam Bonjol di Sumatera itu di zamannya dahulu. Wallahu taala alam. Ya, wallahu taala alam. Kemudian kalau kita lihat di awal-awal abad yakni 2 abad sekarang ini, awal-awal ya, misalnya ada ulama terkenal yaitu Ahmad Surkati, ya, seorang ulama ya dari benua Afrika pada asalnya, kemudian menjadi ulama di Masjidil Haram di Mekah Mukarramah, kemudian diundang ke negeri ini ya untuk berdakwah, ya, Al-Imam Ahmad Surkati, ya ini sejaman dengan Ahmad Dahlan, pendiri dari Muhammadiyah, Ahmad Dahlan di zaman itu. Ya ini mereka semangat di dalam mendakwakan tauhid, menyebarkan dakwah tauhid di zamannya dan berusaha memberantas kesyirikan yang ada di zaman mereka itu dahulu. Nah itu ya di awal-awal abad ini, dan tentunya sekarang kita alhamdulillah bisa melihat bahwa dakwah salaf di negeri kita di zaman sekarang ini telah banyak tersebar dan telah banyak kaum muslimin yang mengenal dakwah yang berkah ini ya insyaallah taala. Dan inilah kebaikan dan keberkahan dari dakwah salaf, dan senantiasa akan terus ada dan terus berkembang sampai akhir zaman, sampai kepada yakni dunia dipegang oleh umat Islam. Maka kaum muslimin yang berada pada manhaj salaf yang akan mewarnai yakni dunia ini kelak, yang akan mewarnai dunia ini yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi bersama Nabi Isa alaihissalam. Dan perlu diketahui bahwa Imam Mahdi beserta Nabi Isa akan berada pada manhaj Rasulullah dan para sahabat. Manhaj salaf yang mereka ikuti nanti adalah manhajnya Rasulullah dan para sahabat itu manhaj salaf juga, manhaj salaf yang akan ditegakkan di muka bumi ini oleh Imam Mahdi beserta Nabi Isa alaihissalam. Ya, ini merupakan keutamaan dari manhaj salaf, senantiasa akan ada, dan ini merupakan janji dari Rasulullah SAW dalam hadisnya. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Lan tazalu hadhil ummah ta'ifa min hadhil ummah zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Ya, ai fi ma'na. Kata Nabi SAW, senantiasa akan ada sampai akhir zaman, kata Nabi, senantiasa akan ada sampai akhir zaman sekelompok dari umat Islam ini yang menampakkan kebenaran, kata Nabi, yang tidak akan berbahaya orang-orang, yang tidak akan membahayakan mereka, orang-orang yang menyelisihi mereka ini, sampai tiba ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai tiba ketentuan dari Allah, dan mereka tetap berada pada manhaj salaf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini janji dari Nabi, dan ini ada dari generasi ke generasi, dari abad ke abad, senantiasa ada mujaddid. Ada apa? Ada mujaddid, pembaharu dalam agama Islam. Maka kalau ditanya siapa mujaddid, pembaharu agama Islam pada abad ini, tidak lain adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, sebagaimana jawaban dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala bahwa mujaddid, pembaharu agama Islam di abad ini adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Wallahu taala alam. Nah, ini secara singkat dari zaman ke zaman. Ya. Silakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya Pak Ustaz mengenai pengertian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan masalah, karena di negeri kita ini banyak yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi pelaksanaannya itu beda-beda. Iya, pertama kita akan artikan terlebih dahulu apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau siapa yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah ini terdiri dari dua kata, ya, dua kalimat, Ahlus Sunnah dan Al Jamaah. Yang pertama adalah Ahlus Sunnah. Siapa itu Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah adalah orang yang komitmen dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, istiqamah di atasnya, membela sunnah tersebut dan menyebarkannya, menyebarkannya. Maka disebut dengan Ahlus Sunnah, yaitu mereka yang siapa saja
yang betul-betul mempelajari sunnah Rasul, sunnah Nabi ya, sunnah Rasul dalam beragama ini, kemudian berusaha menyebarkannya ya dan membelanya dari zaman ke zaman, maka disebut orangnya ahlus sunnah. Ahlus sunnah. Kebalikannya adalah, lawannya adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Kemudian al-jamaah artinya orang yang ingin bersatu dengan umat Islam, tidak ingin berpecah belah, tidak ingin ya terkotak-kotak, maka disebut dengan al-jamaah, bersatu ya, bersatu di atas agama yang benar, sebagaimana Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bersatulah kalian pada tali agama Allah yang kuat, jangan kalian bercerai-berai, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian bercerai-berai. Nah, kita ingin semuanya ini, umat Islam ini bersatu di atas akidah yang benar, bersatu di atas manhaj yang benar, bersatu di atas pemahaman Islam yang benar. Ini yang kita harapkan. Ya, ini yang kita harapkan. Jadi itu disebut dengan al-jamaah. Jadi kalau ada orang yang inginnya ya berkotak-kotak, bergolong-golongan, berkelompok-kelompok, ini bukan al-jamaah namanya, tapi al-furqah, perpecahan begitu. Maka lawan dari ahlus sunnah wal jamaah adalah ahlul bid'ah wal furqah. Ahlul bid'ah wal furqah itu kebalikan dari ahlus sunnah wal jamaah. Nah, sekarang kita lihat betul tadi dikatakan bahwa banyak kelompok-kelompok di zaman sekarang ini ngaku-ngaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Ini pengakuan dari lisan. Siapapun bisa mengaku-ngaku dengan lisannya ahlus sunnah wal jamaah. Saya ini ahlus sunnah wal jamaah. Saya mengambil agama dari Al-Quran dan hadis. Titik. Itu saja cuma. Namun ya tidak diperjelas, tidak dijelaskan secara detail dengan pemahaman siapa. Dengan pemahaman siapa? Ini yang menjadi permasalahan, bahwa banyak umat Islam terpecah belah karena pemahamannya berbeda-beda. Pemahaman fulan bukan pemahamannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka kalau umat Islam ini kembali memahami agama kepada pemahaman para sahabat, memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi dengan pemahaman para sahabat Nabi, maka akan benar agamanya, akan lurus agamanya, akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari siksa api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, janji dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, kalau yakni ahlus sunnah wal jamaah, banyak orang bisa mengaku ahlus sunnah wal jamaah, namun yang tidak bisa dan tidak akan pernah mau orang-orang yang menyimpang dari manhaj salaf, mereka menamakan diri dengan salaf atau salafi atau salafi. Jadi dengan kata lain, siapa saja yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi dengan pemahaman yang sahih, pemahaman para sahabat Nabi, maka orang tersebut dinamakan sebagai atau disebut sebagai salafi. Ya, salafi. Ya, dia ahlu sunnah wal jamaah, atau lebih khusus lagi dia adalah salafi begitu. Jadi ahlu sunnah wal jamaah ini penamaan secara umum, global. Kalau kita lihat di zaman sekarang ini, makanya para sahabat, para ulama di zaman dahulu, para salafus salih di zaman dahulu, mereka baru mengangkat dakwah salaf itu ke permukaan ketika muncul bid'ah-bid'ah, muncul firqah-firqah yang di zaman Rasul, di zaman para sahabat tidak diperlukan seperti ini. Tidak diperlukan penonjolan dakwah salaf begitu kan? Dakwah salaf. Kenapa? Karena semuanya salaf semua. Belum ada bid'ah, belum ada kelompok yang menyimpang di zaman itu. Nah, baru di akhir-akhir kehidupan para sahabat Nabi, begitu muncul Khawarij, begitu muncul Syiah, begitu muncul Qadariyah, Jahmiyah dan yang lainnya, baru para ulama salaf di zaman dahulu memunculkan dakwah salaf ke permukaan agar orang-orang faham, orang-orang mengerti bahwa inilah dakwah yang harus diikuti, inilah akidah yang harus diikuti, dan begitu seterusnya. Wallahu taala alam. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, jadi sekali lagi, untuk penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini masih bersifat global. Masih bersifat global atau umum, ya. Tapi kalau kita ingin lebih khusus, menggunakan lafaz salaf tadi. Wallahu taala alam. Nah, silakan yang lain.
Silakan Pak. Kemarin kebetulan di sini dia mengutip hadis yang mengatakan bahwa kalau orang meninggal dunia itu ada 3 yang dibawa. Salah satunya adalah sedekah jariyah. Nah, dia mengkiaskan bahwa kita bisa bersedekah kepada yang meninggal dengan kiasan hadis tersebut. Katanya bisa mengirim Al-Fatihah kan sampai karena dengan dasar hadis tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya dalam Islam ini dibenarkan untuk mengkiaskan hadis dan bagaimana cara mengkiaskan hadis tersebut? Begini ya, jadi jangan kita ini disibukkan dengan syubhat. Kalau ada khotib yang berkata seperti itu atau siapa sajalah yang ceramahnya kok agak menyimpang, langsung tanyakan kepada orang itu apa dasarnya, apa dalilnya. Kemudian tanyakan pula siapa dari salafus salih, dari sahabat yang melakukan seperti ini. Adakah sahabat Nabi yang melakukan seperti ini? Adakah sahabat Nabi yang melakukan seperti ini? Jadi kita tanya dengan pertanyaan yang ilmiah, pertanyaan-pertanyaan yang ilmiah, ya, agar orang ini kelak di kemudian hari tidak asal bicara, tidak asal berbicara. Karena apa? Karena Imam Bukhari sendiri membawakan bab yang luar biasa dalam kitab sahihnya, al-ilmu bab al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan berbuat. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan berbuat. Maka saya sarankan kepada Bapak yang bertanya, tanyakan kepada khatib itu, Pak, dasarnya apa? Siapa di antara sahabat yang melakukan seperti ini? Nah, begitu mestinya kita tanya kepada orang tersebut. Kemudian yang kedua, ada beberapa amal-amal yang memang boleh dikerjakan atau boleh dilakukan untuk si mayit. Tentunya berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW yang membolehkannya. Yang pertama apa? Sedekah untuk si mayit. Betul, ada hadisnya yang menjelaskan hal ini, dibenarkan oleh Nabi SAW. Atau misalnya juga membebaskan budak untuk si mayit. Ini ada sahabat yang menjalankan amanah orang tuanya yang sudah meninggal, dan itu dibenarkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah membatalkan haji atau badal haji namanya, badal haji. Ini boleh juga. Ada juga yang seperti ini dikerjakan oleh sebagian sahabat, dan Rasulullah SAW mensetujui perbuatan sahabat yang mulia ini. Intinya beberapa saja, jelas ada, namun tidak semua amal bisa dialamatkan atau diperuntukkan untuk si mayit, untuk orang yang sudah meninggal, kan begitu. Jadi tinggal kita tanya kepada orang itu mana dalilnya, mana dasarnya. Karena kalau sekedar kita mengkias-kiaskan saja, menganalogikan suatu perbuatan dengan hadis tadi misalnya, ini tidak benar. Kalau analogi itu keliru, analogi itu salah, maka tidak tepat penganalogiannya, pengkiasannya tidak tepat. Maka sebuah ungkapan dari para ulama dalam ilmu usul fiqh, mereka mengatakan al-qiyasu ma'al fariq batilun. Qiyas atau analogi yang tidak tepat maka tertolak. Analogi yang tidak tepat maka tertolak. Jadi saya katakan tadi, tidak semua amal. Memang ada sebagian amal salih bisa dikerjakan untuk si mayit, diperuntukkan kepada si mayit. Tetapi itu sebahagian, tidak semuanya, tidak seluruhnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, silakan, ada lagi? Ada pertanyaan lain? Masih ada pertanyaan, silakan. Pertanyaan terakhir. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam. Sallallahu Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.